Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Anda itu? Nah, hari ini kita akan coba bedah pertanyaan super rumit itu. Oke, kita mulai dengan sebuah skenario gila. Bayangin deh, di masa depan, transplantasi otak itu bisa dilakukan dengan sempurna. Otak Anda dipindahin ke tubuh baru yang sehat. Pertanyaannya, apakah itu beneran Anda yang selamat? Atau, jangan-jangan, itu justru cara bunuh diri paling canggih yang pernah ada? Nah, ini bukan lagi cuma cerita fiksi ilmiah loh. Pertanyaan kayak gini memaksa kita buat berhadapan langsung dengan salah satu teka-teki paling tua dalam dunia filsafat, yang namanya masalah pikiran dan tubuh. Jadi, intinya tuh begini. Gimana caranya pikiran kita yang nggak kelihatan, yang non-fisik, bisa nyambung sama tubuh dan otak kita yang jelas-jelas fisik? Simpelnya, apakah pikiran kita ini semacam hantu yang numpang di dalam mesin tubuh kita? Atau jangan-jangan pikiran kita adalah mesin itu sendiri? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan soal transplantasi tadi, kita harus lihat dulu nih dua kubu utama yang punya pandangan berbeda banget soal apa itu diri. Jadi, ada dua tim besar nih. Pertama, tim jiwa, yang percaya kalau pikiran atau jiwa kita itu adalah sesuatu yang terpisah, non-fisik, otak itu cuma kayak radionya. Nah, lawannya adalah tim mesin, yang bilang kalau pikiran kita ya hasil kerja otak kita, nggak lebih, nggak kurang. Otak itulah yang menciptakan semuanya. Yuk kita mulai dari argumen tim jiwa dulu. Salah satu argumen paling kuat dari tim jiwa ini datang dari seorang filsuf hebat, Ibnu Sina. Dia punya eksperimen pikiran yang keren banget, namanya manusia mengambang, buat ngebuktiin kalau jiwa itu emang ada secara terpisah. Coba bayangin ya, ada seseorang diciptakan tapi dia ngambang gitu aja di ruang hampa. Dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa nyentuh apa-apa. Bahkan dia nggak sadar kalau dia punya tubuh. Pertanyaannya, orang ini sadar nggak kalau dia ada? Menurut Ibnu Sina jawabannya, iya, dia tetap sadar akan keberadaannya. Nah ini menurutnya bukti kalau kesadaran atau jiwa itu nggak butuh tubuh untuk eksis. Kalau gitu, implikasinya buat transplantasi otak kita tadi apa? Wah, fatal. Kalau pandangan tim jiwa ini benar, berarti transplantasi otak itu cuma mindahin hardware-nya doang. Jiwanya, si Anda yang asli, bakal ketinggalan. Yang pindah cuma cangkang kosong. Oke, itu tadi dari tim jiwa. Sekarang kita pindah ke buyuk, kita lihat apa kata tim mesin, yang cari jawabannya langsung di dalam tengkorak kita. Nah, kalau dari sisi sains modern atau neuroscience, mereka nggak nyari-nyari jiwa loh. Yang mereka cari itu namanya korelasi saraf dari kesadaran, atau NCCS. Gampangnya, ini adalah aktivitas otak minimum yang harus ada supaya kita bisa ngerasain sesuatu secara sadar. Dan buktinya kuat banget loh. Misalnya, ada bagian-bagian otak tertentu kayak talamus dan pons yang harus aktif biar kita sadar. Terus, pola aktivitas saraf yang beda itu berhubungan sama pengalaman yang beda juga, kayak lihat warna merah atau ngerasa sakit. Yang paling jelas, kalau otak rusak, kepribadian dan identitas seseorang bisa berubah total. Ini nunjukin kalau kesadaran kita itu kayaknya ya bergantung banget sama kondisi fisik otak. Bukan cuma itu, ada konsep yang lebih gila lagi, namanya neuroplastisitas. Artinya apa? Artinya, Anda yang sekarang itu bukan Anda yang sama dengan kemarin atau besok. Identitas kita itu nggak statis. Otak kita secara fisik terus-terusan berubah, menulis ulang siapa diri kita setiap saat. Prosesnya kira-kira begini. Setiap kali kita punya pengalaman baru, beberapa koneksi di otak kita, sinapsis namanya, jadi aktif barengan. Makin sering dipakai, koneksinya makin kuat. Sebaliknya, koneksi lama yang nggak kepake bakal melemah dan akhirnya hilang. Jadi secara harfiah, identitas Anda itu berubah secara fisik. Diri kita itu bukan benda mati, tapi sebuah proyek biologis yang terus berjalan. Oke, tim mesin kelihatannya punya argumen yang kuat banget ya, didukung sains. Tapi, tunggu dulu, tim jiwa punya satu kartu truf lagi. Sesuatu yang sampai sekarang bikin sains garuk-garuk kepala. Ini yang disebut masalah sulit kesadaran. Kita mungkin bisa jelasin cara kerja otak sampai ke level molekul. Tapi ada satu pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Kenapa dan bagaimana semua proses fisik itu bisa menghasilkan pengalaman subjektif? Maksudnya, gimana rasanya menjadi Anda ngerasain sakit atau lihat warna merah? Nah, itu dia misteri terbesarnya. Misteri ini melahirkan sebuah ide yang agak serem sih, zombie filosofis. Bayangin ada dua orang, secara fisik dan perilaku, mereka sama persis. Satunya orang sadar biasa, punya perasaan, bisa ngerasain sakit. Satunya lagi, si zombie,
cuma cangkang kosong. Dia bisa ngomong, bisa kerja, bisa ketawa, tapi di dalamnya kosong. Nggak ada pengalaman batin sama sekali, kayak robot canggih. Nah, balik lagi ke transplantasi otak kita. Gimana kalau tubuh baru dengan otak Anda itu ternyata jadi zombie filosofis? Dia bertingkah persis kayak Anda, punya semua ingatan Anda, tapi di dalamnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngerasain apa-apa. Pertanyaannya, apakah Anda yang asli beneran selamat? Inilah keraguan terbesar dari tim jiwa. Oke, kita tinggalin dulu perdebatan zombie. Anggap aja kita setuju sama tim mesin, bahwa identitas kita itu ya cuma kumpulan informasi di otak. Kalau gitu, logikanya bakal membawa kita ke kemungkinan-kemungkinan masa depan yang jauh lebih ekstrim lagi. Namanya mind uploading atau pengunggahan pikiran. Idenya adalah, kalau Anda itu cuma data, berarti secara teori, kita bisa dong memindai seluruh otak Anda dan mentransfer semua informasi itu ke komputer. Anda bisa di-copy, di-backup, bahkan dijalankan di hardware yang sama sekali beda. Tapi, ini bakal menciptakan paradoks yang bikin pusing. Bayangin pikiran Anda berhasil disalin ke komputer super canggih. Tapi, otak dan tubuh asli Anda masih hidup dan sehat. Jadi, ada dua Anda. Yang mana yang asli? Kan nggak mungkin identitas kita ada di dua tempat sekaligus, kan? Dan ini baru awal dari masalah etisnya. Kalau Anda yang versi digital itu ada, apa statusnya? Apakah dia bisa dimiliki secara hukum? Bisa nggak dia dipaksa kerja non-stop? Atau lebih parah lagi, bisa dihapus gitu aja tanpa konsekuensi? Apakah sebuah pikiran digital punya hak asasi manusia? Wah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Oke, setelah bolak-balik antara jiwa, otak, zombie, dan komputer, mari kita coba tarik kesimpulan. Jadi, siapa Anda sebenarnya? Pada akhirnya, apakah Anda selamat dari transplantasi itu sangat bergantung pada apa definisi Anda menurut Anda. Kalau Anda tim dualisme, jawabannya jelas tidak. Jiwa Anda ketinggalan. Kalau Anda tim materialisme, jawabannya ja. Identitas Anda ikut bersama otak. Ada juga teori lain, teori Bundel, yang bilang diri itu cuma ilusi dari kesinambungan ingatan. Jadi selama ingatan itu nyambung, ya Anda selamat. Nah, kalau Anda masih kepikiran soal zombie filosofis tadi, jawabannya jadi mungkin. Fisik dan ingatan Anda selamat, tapi pengalaman batin Anda, siapa yang tahu? Jadi, lihat kan, sains mungkin suatu hari nanti bisa kasih kita teknologi untuk memindahkan otak. Tapi cuma filsafat yang bisa terus menantang kita dengan pertanyaan, apakah kita benar-benar berhasil memindahkan orangnya? Pertanyaan siapa diri Anda pada akhirnya bukan sesuatu yang bisa dijawab di laboratorium. Itu adalah sesuatu yang harus kita jawab untuk diri kita masing-masing.